Mereka mengaku sering melihat bayangan seperti orang duduk di rel. Ketika kereta mendekat, bayangan itu menghilang tanpa jejak. Kejadian ini sering membuat para masinis merasa waspada saat melewati area tersebut. Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel RAS Story. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa cerita horor yang terjadi berdasarkan true story. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Cerita dimulai. Stasiun-stasiun kereta api di Indonesia bukan hanya menyimpan sejarah panjang perkereta-apian, tetapi juga menyembunyikan kisah-kisah mistis yang mencekam. Dari lorong-lorong tua yang gelap hingga peron-peron yang sepi saat malam tiba, aura angker kerap menyelimuti tempat-tempat ini. Kisah tentang sosok wanita berbaju putih, suara langkah kaki misterius, hingga kereta hantu yang melintas tanpa masinis menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita rakyat yang terus hidup di tengah masyarakat. Setiap stasiun memiliki ceritanya sendiri. Seperti contohnya kisah stasiun Purwosari dihantui oleh wanita misterius yang berjalan di rel, sementara stasiun Banyuwangi Lama menyimpan energi mistis dari bangunan tua yang ditinggalkan. Kisah-kisah ini berkembang seiring waktu, menambah keangkeran stasiun-stasiun tersebut. Banyak yang percaya bahwa fenomena ini adalah jejak dari peristiwa tragis di masa lalu, seperti kecelakaan kereta atau kisah pilu yang tak terungkap. Meski menakutkan, cerita-cerita ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang penasaran akan dunia lain. Keberadaan kisah mistis ini menambah warna sejarah stasiun-stasiun kereta api, mengingatkan kita bahwa ada sisi lain dari tempat-tempat yang tampak biasa di siang hari. Malam hari menjadi waktu di mana suasana mencekam terasa lebih nyata. Saat keheningan mengambil alih, banyak yang mengaku mendengar suara-suara aneh, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba, atau bahkan melihat sosok misterius. Stasiun kereta api menjadi tempat di mana sejarah dan mitos saling bertemu, menciptakan cerita yang tak lekang oleh waktu. Berikut kami rangkum beberapa stasiun yang dianggap angker di beberapa daerah. Yang pertama, Stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi dikenal sebagai salah satu stasiun besar di Jabodetabek yang memiliki aktivitas tinggi. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa stasiun ini juga menyimpan cerita mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu kisah paling sering diceritakan adalah tentang penampakan sosok wanita berbaju merah. Sosok ini sering terlihat di peron pada malam hari. Menurut cerita, wanita ini berjalan perlahan di sepanjang peron, tetapi wajahnya tidak terlihat jelas. Beberapa saksi mengatakan bahwa wanita ini tidak memiliki bayangan, meskipun ada cahaya lampu. Cerita lain datang dari ruang tunggu lama yang kini sudah direnovasi. Sebelum direnovasi, beberapa penumpang mengaku melihat sosok bayangan hitam melintas di sudut ruangan. Bayangan itu sering muncul ketika suasana stasiun sedang sepi, terutama setelah tengah malam. Di salah satu jalur kereta, beberapa masinis mengaku pernah melihat sosok pria tua berdiri di tengah rel. Sosok ini tampak mematung dan tidak bergerak sama sekali. Ketika kereta hampir mendekat, sosok itu menghilang begitu saja. Kejadian ini membuat para masinis merasa waspada ketika melintasi jalur tersebut. Ada juga cerita tentang suara-suara aneh yang sering terdengar di malam hari, seperti suara langkah kaki atau suara orang berbicara. Suara-suara ini sering terdengar di peron yang sedang kosong. Ketika diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Beberapa pekerja stasiun juga mengaku pernah melihat sosok anak kecil yang berlari-lari di sekitar rel. Anak kecil ini tampak bermain sendirian, tetapi ketika didekati, ia menghilang tanpa jejak.
Sosok ini dipercaya sebagai arwah anak yang pernah mengalami kecelakaan di stasiun ini pada masa lalu. Meski begitu, aktivitas di stasiun Bekasi tetap berjalan seperti biasa. Banyak orang yang mungkin tidak menyadari cerita-cerita ini, tetapi bagi para pekerja yang sudah lama bertugas di sana, suasana mistis stasiun ini sudah menjadi hal yang biasa. Stasiun ini juga memiliki sejarah panjang yang mungkin menjadi salah satu alasan hadirnya fenomena mistis. Bangunan lama dan jalur kereta yang telah berusia puluhan tahun dianggap menyimpan energi dari masa lalu. Bagi Anda yang sering beraktivitas di stasiun Bekasi, mungkin Anda pernah merasakan suasana berbeda, terutama jika Anda berada di sana pada malam hari. Meski penuh cerita mistis, stasiun ini tetap menjadi salah satu pusat transportasi penting di Jabodetabek. Yang kedua, Stasiun Tugu, Yogyakarta. Stasiun Tugu, Yogyakarta. Stasiun Tugu adalah salah satu stasiun bersejarah di Yogyakarta yang menjadi pintu gerbang utama bagi wisatawan yang datang ke kota budaya ini. Selain memiliki nilai sejarah, stasiun ini juga menyimpan banyak cerita mistis yang sering menjadi bahan pembicaraan para penumpang dan petugas stasiun. Salah satu cerita yang paling sering terdengar adalah tentang penampakan seorang wanita berambut panjang yang mengenakan kebaya. Wanita ini kerap terlihat berjalan perlahan di sekitar peron pada malam hari. Beberapa saksi mengaku bahwa sosok ini terlihat seperti sedang mencari sesuatu di antara jalur rel. Tetapi saat didekati, ia menghilang begitu saja. Selain itu, ada kisah tentang sosok penjual makanan misterius. Beberapa penumpang yang sedang menunggu kereta malam mengaku pernah didatangi oleh seorang pria tua yang menawarkan makanan tradisional seperti jadah dan pasar. Anehnya, setelah mereka menerima makanan itu, pria tersebut tiba-tiba lenyap. Kisah ini membuat banyak orang percaya bahwa pria itu bukan manusia biasa. Di ruang tunggu VIP yang sudah tua, beberapa petugas pernah mendengar suara-suara aneh, seperti suara gamelan yang dimainkan dengan pelan. Suara ini sering terdengar saat tengah malam, meskipun ruangan itu kosong dan tidak ada aktivitas apapun. Beberapa orang percaya bahwa suara itu berasal dari makhluk gaib yang menghuni stasiun ini. Cerita lain datang dari masinis yang melewati jalur dekat stasiun Tugu. Mereka mengaku sering melihat bayangan seperti orang duduk di rel. Ketika kereta mendekat, bayangan itu menghilang tanpa jejak. Kejadian ini sering membuat para masinis merasa waspada saat melewati area tersebut. Ada pula kisah tentang sosok pria tanpa kepala yang sering terlihat di sekitar peron tua. Pria ini digambarkan mengenakan pakaian era kolonial dan tampak berjalan dengan gerakan kaku. Beberapa petugas yang bekerja malam hari mengaku pernah melihat sosok ini dan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Stasiun Tugu juga memiliki lorong bawah tanah yang dulu digunakan sebagai jalur transportasi barang. Lorong ini kini tidak lagi digunakan. Tetapi banyak yang percaya bahwa lorong ini menjadi salah satu tempat paling angker di stasiun. Beberapa orang yang masuk ke lorong ini mengaku mendengar suara langkah kaki dan bayangan samar di kejauhan. Meski angker, stasiun Tugu tetap menjadi salah satu stasiun yang paling sibuk dan ramai. Banyak penumpang tidak menyadari cerita-cerita mistis ini, tetapi bagi petugas yang sudah lama bekerja di sana, suasana mencekam di malam hari sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Jika Anda berkunjung ke Yogyakarta, Stasiun Tugu adalah tempat yang wajib Anda kunjungi, baik untuk menikmati arsitektur bersejarahnya maupun untuk merasakan atmosfer unik yang menyelimuti stasiun ini. Namun, jika Anda mudah merasakan hal-hal gaib, berhati-hatilah, terutama jika Anda berada di sana saat malam tiba. Yang ketiga, Stasiun Banyuwangi Lama. Stasiun Banyuwangi Lama, yang kini tidak lagi digunakan, memiliki reputasi sebagai salah satu stasiun paling angker di Jawa Timur.
Dibangun pada era kolonial Belanda, stasiun ini dulunya merupakan pusat transportasi penting di wilayah Banyuwangi. Namun, setelah stasiun baru dibangun, stasiun ini perlahan-lahan ditinggalkan dan akhirnya menjadi bangunan tua yang terbengkalai. Salah satu cerita yang paling menyeramkan adalah tentang sosok wanita berbaju putih yang sering terlihat di bangunan utama stasiun. Wanita ini digambarkan memiliki rambut panjang yang menutupi wajahnya. Beberapa orang yang pernah melewati stasiun ini pada malam hari mengaku melihat sosok ini berdiri di jendela bangunan, menatap ke arah mereka dengan tatapan kosong. Ada juga kisah tentang suara-suara aneh yang sering terdengar dari dalam stasiun. Suara tersebut berupa langkah kaki, jeritan, atau suara benda jatuh, meskipun stasiun ini sudah lama tidak digunakan. Beberapa warga sekitar percaya bahwa suara-suara ini berasal dari arwah para pekerja yang dulu meninggal akibat kecelakaan kerja. Cerita lain datang dari jalur rel yang melintas di dekat stasiun. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok pria tua yang berdiri di rel dengan pandangan kosong. Sosok ini sering muncul menjelang tengah malam dan menghilang begitu saja ketika ada orang yang mencoba mendekat. Di area sekitar stasiun, terdapat pohon besar yang diakini menjadi tempat tinggal makhluk gaib. Banyak orang yang melintas di dekat pohon ini mengaku merasa merinding dan mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan atau tawa kecil. Selain itu, ada kisah tentang kereta hantu yang konon sering melintas di jalur ini. Kereta ini terlihat seperti kereta tua dengan lampu yang redup dan suara mesin yang nyaring. Namun, ketika didekati, kereta tersebut menghilang begitu saja. Kejadian ini sering dilaporkan oleh warga yang tinggal di sekitar jalur rel. Stasiun Banyuwangi Lama juga dikenal sebagai tempat uji nyali bagi sebagian orang yang penasaran dengan cerita-cerita mistisnya. Beberapa orang yang nekat masuk ke dalam bangunan tua ini pada malam hari mengaku mengalami hal-hal aneh, seperti suara langkah kaki yang mengikuti mereka atau bayangan hitam yang bergerak di sudut ruangan. Meski angker, stasiun ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah Banyuwangi. Bangunannya yang tua dan penuh cerita menjadikannya daya tarik bagi mereka yang menyukai hal-hal berbau mistis atau sejarah. Jika Anda berencana untuk mengunjungi Banyuwangi, Anda mungkin tertarik untuk melihat stasiun ini dari dekat. Namun, pastikan Anda tidak datang sendirian, terutama pada malam hari, karena suasana di tempat ini benar-benar mencekam. Yang keempat, Stasiun Padalarang, Bandung. Stasiun Padalarang, yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, merupakan stasiun kecil dengan banyak cerita mistis. Meskipun aktivitas di stasiun ini tidak seramai stasiun besar lainnya, suasana angker di stasiun ini sering dirasakan oleh para penumpang dan petugas yang bekerja di sana. Cerita paling terkenal di Stasiun Padalarang adalah tentang penampakan seorang wanita yang mengenakan gaun panjang berwarna hitam. Wanita ini sering terlihat di area ruang tunggu tua yang jarang digunakan. Beberapa penumpang mengaku melihatnya berdiri diam di sudut ruangan, menatap ke arah mereka tanpa bergerak sedikit pun. Ada juga kisah tentang suara langkah kaki di peron, terutama pada malam hari. Langkah kaki ini sering terdengar bolak-balik, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan. Namun, ketika diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Suara ini sering membuat para petugas stasiun merasa merinding, terutama jika mereka bekerja sendirian. Di jalur rel dekat stasiun, ada cerita tentang kereta hantu yang sering terlihat melintas. Kereta ini tampak seperti kereta tua dengan lampu yang redup dan suara mesin yang nyaring. Beberapa warga sekitar mengaku pernah melihat kereta ini melaju tanpa masinis atau penumpang. Ketika didekati, kereta tersebut menghilang begitu saja. Cerita lain datang dari salah satu gudang penyimpanan barang di stasiun ini. Beberapa pekerja mengaku pernah mendengar suara orang menangis dari dalam gudang, terutama pada malam hari.
Ketika gudang diperiksa, tidak ada siapapun di dalamnya. Beberapa orang percaya bahwa suara tersebut berasal dari arwah penasaran yang menghuni tempat itu. Ada pula kisah tentang seorang pria tua yang sering terlihat duduk di bangku peron pada malam hari. Pria ini selalu mengenakan pakaian sederhana dan tampak seperti sedang menunggu kereta. Ketika ada yang mencoba mendekatinya, pria tersebut menghilang secara tiba-tiba. Area sekitar stasiun, yang dikelilingi oleh bukit dan pepohonan, juga menambah suasana mistis. Banyak warga yang mengaku sering melihat bayangan hitam besar yang bergerak di antara pepohonan. Bayangan ini tidak menyerupai manusia dan sering muncul saat hujan deras atau ketika cuaca sedang berkabut. Meski memiliki banyak cerita mistis, stasiun Padalarang tetap menjadi tempat penting bagi masyarakat sekitar. Bagi sebagian orang, cerita-cerita ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi stasiun ini. Jika Anda bepergian menggunakan kereta yang melewati stasiun Padalarang, cobalah untuk memperhatikan suasana di sekitar stasiun ini, terutama pada malam hari. Siapa tahu, Anda mungkin merasakan sendiri kehadiran penghuni stasiun ini. Yang terakhir, Stasiun Purwosari, Solo. Stasiun Purwosari di Solo adalah salah satu stasiun tertua di Indonesia yang masih aktif hingga saat ini. Dibangun pada masa kolonial Belanda, stasiun ini menjadi saksi perjalanan panjang sejarah perkeretaapian di Indonesia. Namun, di balik nilai historisnya, stasiun ini juga menyimpan berbagai cerita mistis yang menarik perhatian banyak orang. Salah satu kisah paling terkenal di stasiun Purwosari adalah penampakan pria berpakaian seperti tentara Belanda. Sosok ini sering terlihat berjalan di peron tua yang jarang digunakan. Menurut cerita, sosok ini akan hilang secara tiba-tiba ketika ada yang mencoba mendekatinya. Beberapa orang percaya bahwa arwah tersebut adalah salah satu tentara Belanda yang tewas di sekitar stasiun ini pada masa penjajahan. Selain itu, ada cerita tentang suara langkah kaki yang sering terdengar di malam hari. Langkah kaki ini biasanya terdengar di sepanjang lorong menuju kantor administrasi stasiun. Ketika petugas mencoba mencari sumber suara, mereka tidak menemukan siapapun. Beberapa petugas mengaku merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Di area sekitar stasiun, ada sebuah jalur rel yang sudah tidak digunakan. Jalur ini dikenal sebagai tempat yang angker, terutama pada malam hari. Banyak warga sekitar yang mengaku melihat sosok wanita berbaju putih melayang di atas rel tersebut. Sosok ini konon sering terlihat sekitar pukul 2 hingga 3 dini hari. Cerita lain yang menyeramkan datang dari salah satu ruang tunggu lama. Ruangan ini kini jarang digunakan, tetapi pada malam hari, beberapa orang melaporkan mendengar suara tangisan dari dalam ruangan. Tangisan tersebut terdengar lirih namun sangat jelas. Ketika pintu ruangan dibuka, ruangan itu kosong dan sunyi. Masinis yang melewati jalur dekat stasiun Purwosari pada malam hari juga memiliki cerita mistis. Mereka mengaku pernah melihat bayangan seperti orang berdiri di tengah rel. Saat kereta mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Kejadian ini sering membuat masinis merasa merinding dan waspada ketika melewati jalur tersebut. Pepohonan tua yang ada di sekitar stasiun juga menambah suasana mistis tempat ini. Beberapa pekerja stasiun mengaku sering melihat bayangan hitam besar bergerak di antara pepohonan. Bayangan itu tidak menyerupai manusia, melainkan lebih mirip sosok makhluk besar yang tidak jelas wujudnya. Meski memiliki banyak cerita mistis, stasiun Purwosari tetap menjadi salah satu stasiun yang ramai dan aktif. Namun, sebagian orang memilih untuk menghindari berada di stasiun ini terlalu larut malam.
Mereka merasa bahwa suasana di stasiun ini menjadi jauh lebih mencekam ketika malam tiba. Bagi Anda yang ingin mengunjungi stasiun Purwosari, tempat ini juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Arsitektur kolonialnya masih terlihat jelas, memberikan kesan klasik yang memukau. Namun, jangan lupa untuk tetap berhati-hati, terutama jika Anda memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib. Itulah kisah-kisah mistis stasiun di beberapa daerah. Apakah ada salah satunya daerah Anda? Cerita-cerita mistis dari stasiun-stasiun kereta api Indonesia adalah pengingat bahwa tempat-tempat yang penuh sejarah menyimpan lebih dari sekadar kenangan masa lalu. Namun, di balik cerita seram ini, stasiun-stasiun tersebut tetap memainkan peran penting sebagai tempat yang menghubungkan perjalanan hidup banyak orang. Mereka menjadi simbol harapan, perjalanan, dan perubahan, meskipun dihiasi oleh cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Saat kita melangkah di stasiun-stasiun ini, baik sebagai penumpang maupun pengunjung, kita diingatkan untuk menghormati sejarah dan cerita yang menyelimutinya. Mungkin, di balik semua kisah mistis ini, ada pesan bahwa masa lalu selalu hidup berdampingan dengan masa kini, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Terima kasih telah menonton, dan jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.